Salam
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi Maulidul Rasul yang sudah dibawakan oleh anak-anak kita, anak-anak kami dari Remaja Masjid Baitul Ummah di bawah bimbingan dan pimpinan imam masjid kita Ustaz Budi dan juga Ustaz Anas. Semoga menjadi berkah untuk kita semua pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tiba saatnya marilah kita simak bersama, kita dengarkan bersama tausiah yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Al-Habib Sauki bin Toha bin Yahya, Ketua Rabithah Alawiyah Kota Batam. Kepada yang kami hormati dan kami muliakan, Al-Habib kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin nurid dat wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa ashabihi dawil qadar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Al mukarramun wal muhtaramun, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, juga Ketua DKM Masjid Baitul Ummah, segenap panitia PHBI Masjid Baitul Ummah, hadirin dan hadirat, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini tepat kita berada di tahun baru 1444. Ini bilangannya saja 1444. Ini nomor cantik ini. Ya. Ini kalau orang mengerti nomornya nomor cantik. Nah, ini alhamdulillah malam hari ini kita berada di tahun baru kita umat Islam 1444 Hijriah. Jangan sampai keliru bapak-bapak, ibu-ibu. Dulu atau kemarin-kemarin tatkala datang tahun baru Masehi 2022, kita sama-sama bergembira menyambut tahun baru. Kadang ada yang tidak tidur menghitung mulai 10 sampai 0 sampai jam 12 tepat, betul nggak? Padahal itu bukan tahun barunya kita, itu tahun barunya orang sebelah. Makanya disebut tahun baru Masehi
itu dinisbatkan kepada Nabi Isa Al-Masih. Berarti tahun barunya siapa? Orang Nasrani, bukan kita umat Islam. Kalau kita umat Islam, kita punya tahun baru sendiri. Malam ini kita memperingati tahun baru kita, tahun baru Hijriyah 1444 Hijriyah. Baru sepatutnya kita malam hari ini bergembira seperti malam tahun baru Masehi. Ada yang nyulut kembang api, petasan dan lain sebagainya. Sepatutnya malam ini kita harus memeriahkan tahun barunya kita sendiri, umatnya baginda Nabi Muhammad atau umat Islam. Jangan kita sampai keliru. Takutnya nanti tatkala di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, malam tahun baru apa yang kamu gembirakan? Tatkala Allah bertanya demikian, nanti di akhirat bagaimana kita jawab? Tiap tahun ya Allah saya hadir tiap pesta kembang api tahun baru Masehi. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kamu orang Islam atau bukan? Orang Islam ya Allah, umatnya baginda Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengatakan lagi, bagaimana kok kamu bisa orang Islam merayakan tahun barunya orang lain, bukan tahun barunya sendiri? Bingung kita akan jawab. Maka dari itu alhamdulillah beberapa tahun sebelum ini dan juga tahun ini di mana-mana kita umat Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW memeriahkan dan menyambut tahun baru Hijriyah, tahun baru kita umat Islam. Bertambah tahun seiring bergantinya tahun dari 1443 menuju 1444 Hijriyah yang kita ada di dalamnya pada saat ini. Pergantian tahun tersebut berarti kita bertambah usia kita, bertambah umur kita. Bahkan yang tadinya belum keluar uban bertambah tahun, menginjak tahun ini kita tambah uban kita, muncul uban. Yang punya gigi tadinya masih komplit, tambah tahun, berganti tahun giginya tambah hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yasin, Allah katakan, "Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kurangi kenikmatan-kenikmatan atau bentuk daripada tubuhnya. Yang tadinya bayi nggak punya gigi, tumbuh gigi. Sudah dewasa, sudah berumur, akhirnya giginya copot kembali. Tambah umur, tambah hilang giginya, kembali seperti bayi yang tadinya kuat perkasa, kerja siang malam, sudah dapat umur 40 tahun ke atas mulai lemes. Ya Pak, lemes, mulai sakit pinggang, mulai sering pusing. Masya Allah. Ini seiring bergantinya tahun berarti bertambah usia kita dan berkurang jatah hidup kita di dunia. Betul apa tidak? Betul. Jadi kalau sudah demikian, kita harus lebih banyak mengingat kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sedangkan hidup di dunia hanya sementara, ibu-ibu. Nanti tempat hidup kita yang hakiki adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, luar biasa kenikmatan surga. Seperti disabdakan oleh baginda Nabi SAW,
mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan yang akan didapatkan di surganya Allah tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak pernah dirasakan oleh hatinya kita. Itu kenikmatan di surga. Orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu istana oleh Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ard, luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kalau kita paling banter ya, perumahan berapa kali berapa? Paling banter setengah hektar bikin rumah. Kalau bikin rumah 1 hektar capek. Ini paling banter kita hidup di dunia ini rumahnya setengah hektar, 5.000 meter, itu udah luar biasa gedenya, Masya Allah. Tapi nanti di surga, seorang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apa yang dia inginkan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di depan daripada istana-istana surga tersebut, Allah sediakan anhar, sungai-sungai. Ada sungai yang terbuat dari susu. Itu sungai ya, bukan kayak sungainya kita di Jawa di sini. Kalau di sini sungainya sungai Coffee Mix, iya kan? Coklat warnanya. Tapi tatkala di surga, sungai Allah sediakan daripada susu. Yang nggak pernah minum susu di dunia, di surga kenyang minum susu. Kemudian disediakan lagi sungai yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala, sungai dari madu. Kalau kita ya beli madu di dunia masih banyak ditipu orang. Dibilang, "Pak, madu asli," tahu-tahu campuran. Ada yang bilang, "Bib, kalau mau ngetes madu asli, taruh di piring, masukkan dalam freezer. Kalau itu beku berarti nggak asli, Bib." Ada yang mengatakan ngetes madu pakai korek. Sebetulnya cara ngetes madu yang paling gampang dan paling pasti aslinya bawa ke rumah. Iya kak? Pak, bawa ke rumah. Madunya dibawa ke rumah. Kalau ada piring melayang, ada gayung melayang, ada panci melayang, insya Allah madu asli. Ya nggak bu? Nah, itu cara ngetes madu asli yang paling gampang. Ya, itu ketahuan aslinya pasti. Nah, nanti di surga kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai daripada madu. Kemudian Allah sediakan juga sungai yang terbuat daripada khamr. Kalau di dunia kita diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah untuk minum khamr. Soalnya apa? Banyak mudaratnya. Bahkan kalau orang yang mabuk, orang minum khamr kemudian mabuk, dia tidak sadar, bahkan besok pagi dia sudah tidur di selokan. Tapi kalau di surga, seorang berenang di sungai yang Allah sediakan yang terbuat daripada khamr, dia minum air khamrnya, dia mabuk tapi terbang keliling surganya. Ini kenikmatan yang di surga yang Allah sediakan bagi umatnya, bagi Nabi Muhammad, yang Allah kehendaki masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kehidupan yang akan hakiki dan juga abadi, yang merupakan tujuan kita. Sedangkan hidup di dunia kita ini cuma sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu. Paling banter ya, kata bagi Nabi SAW, umroh ummati baina siddina wa sab'in. Umurnya umatku itu paling pol 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih daripada 70 tahun, alhamdulillah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya umat baginda Nabi Muhammad antara 60 dan 70 tahun saja. Itu jatah hidup kita di dunia. Kalau ada yang umur 40 tahun, berarti tinggal dihitung, tinggal 20 tahun. Kita harus bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menambah ibadah kita kepada Allah sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupan kita
di akhirat tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya para sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini kapan ada ayat turun kepada baginda Nabi, dia diberitahu oleh baginda Nabi. Dan sebabnya Abdullah bin Mas'ud juga tahu. Beliau seorang ahli Al-Quran. Bahkan kalau baginda Nabi ingin bertadarus dengan para sahabatnya, yang dipanggil terlebih dahulu Abdullah bin Mas'ud. Dekat sekali dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam satu makalahnya, dalam satu kata-kata mutiara beliau, beliau katakan, "Ma nadimtu ala syai'in mithlu nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu yazidu fiha umri walam yazid amali." Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah menyesal kecuali ya pada waktu terbenamnya matahari, bertambah umurku, berkurang usiaku, tapi tidak bertambah amal ibadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis Abdullah bin Mas'ud tatkala beliau ingat umurnya. Jadi beliau bermuhasabah itu tidak setahun sekali seperti kita. Kita kalau muhasabah, evaluasi, kadang kalau udah tahun baru Islam, evaluasi tahun yang kemarin. Abdullah bin Mas'ud setiap terbenam matahari beliau evaluasi, hari ini amal apa saja yang saya lakukan, hari ini dosa apa saja yang saya lakukan, lebih banyak mana dosa atau pahala yang saya dapatkan. Itu yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kira-kira kalau kita ada kayak begitu? Boro-boro ya, kalau sudah capek pulang kerja tidur langsung blek hilang ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud tidak, setiap maghrib beliau bermuhasabah, evaluasi diri. Itulah perhatian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada waktu yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salatin 'alaika?" Berapa banyak yang harus aku berikan kepadamu ya Rasulullah daripada waktuku untuk aku isi dengan sholawat kepadamu ya Rasulullah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyita, terserah kamu. Terserah berapapun kamu bisa baca sholawat dalam satu hari, itu bagus bagi kamu," kata baginda Nabi. "Idzan tulus ya Rasulullah. Kalau begitu sepertiga daripada waktuku aku gunakan untuk bersholawat kepadamu ya Rasulullah." Masyita, kata baginda Nabi, terserah kamu. Fa in zitta fa khairun. Kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Sahabat ini mengatakan, "Idzan thulutsani ya Rasulullah." Kalau begitu 2/3 waktuku 24 jam aku bagi 2/3-nya untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, "Masyita, terserah kamu. Fa in zitta fa khairun." Kalau kamu tambah, maka lebih bagus. Kemudian sahabat itu mengatakan, "Idzan kullu ya Rasulullah." Kalau begitu semua waktuku setelah aku beribadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, aku gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Kata baginda Nabi apa? Jawaban beliau, "Idzan yukfa hammuka wa yukfar dzammuka." Kalau kamu bisa semua waktumu setelah ibadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala kamu isi dengan bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi, Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu, kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Wa yukfar dzammuka, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
perhatian sahabat kepada waktu yang Allah berikan. Beliau tidak mau satu detik pun daripada waktu, ya, kehilangan satu detik pun daripada waktu yang beliau tidak isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, beliau membagi waktu dalam satu hari 24 jam dibagi menjadi 3 oleh Al-Imam Ghazali. Yang pertama 8 jam beliau gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ya, mengaji, berzikir, itu 8 jam dikhususkan oleh Imam Ghazali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita 24 jam, 8 jamnya ya buat ibadah, sampai apa enggak Pak? Sampai apa tidak Bu? 8 jam ibadah. Boro-boro sampai, sholat pengennya cepet, 5 menit kalau bisa selesai. Itu sholat kita. Ngaji, Masya Allah, kalau datang rajinnya rajin, kalau enggak boro-boro megang Al-Quran aja tidak. Bahkan Al-Qurannya ditaruh di atas pintu, dibikin azimat, ya, sampai berdebu. Masya Allah, itu Al-Quran. Atau ibadah-ibadah yang lain, zikir ketika datang ke masjid saja, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya kosong, nol. Al-Imam Al-Ghazali 8 jam beliau khususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, 8 jam yang kedua, Al-Imam Ghazali menggunakannya untuk urusan dunia. Urusan dunia, bekerja, mencari nafkah, itu 8 jam. Dan ini dipraktekkan oleh orang-orang di snaker, bapak-bapak. Di PT-PT itu kerja maksimal 8 jam. Kalau lebih daripada 8 jam, kualitas kerja seseorang menurun, daya pikir daripada seseorang menurun. Makanya maksimal kerja paling bagus 8 jam. Kalau dipaksakan, lembur memang, duitnya dapat banyak, tapi tidak maksimal kerjanya. Nah, itu 8 jam digunakan oleh Imam Ghazali untuk mencari nafkah. Kemudian 8 jam lagi ya digunakan oleh Imam Ghazali untuk istirahat, tidur, kemudian mandi dan lain sebagainya. Untuk istirahat bersantai itu 8 jam. Kalau seandainya waktu kita, umur kita 60 tahun dibagi menjadi 3, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. 20 tahun kita beribadah kepada Allah, itu pun kalau full 8 jam satu hari. 20 tahun kita gunakan untuk mencari nafkah. 20 tahun kita gunakan untuk istirahat, tidur. Bahkan dokter mengatakan paling bagusnya tidurnya orang itu 6 jam. Yang 2 jam ngopi, ngeteh dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah 8 jam kita gunakan istirahat, ya umur 60 berarti 20 tahun kita gunakan untuk istirahat. Kalau istirahatnya tidur terus, 20 tahun kita tidur. Nah, ini hilang 20 tahun umur kita, hanya kita gunakan untuk kita sia-siakan, ya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setiap waktu, setiap detik yang Allah berikan kepada kita kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya sama Allah, umurmu 60 tahun, 20 tahun digunakan untuk apa? Untuk ibadah ya Allah, bagus. 20 tahun untuk mencari nafkah juga ibadah, bagus. 20 tahun kau gunakan buat apa? Untuk tidur ya Allah. Malu apa tidak kira-kira? Tidurnya kita 20 tahun. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada umat-umat yang terdahulu. Masya Allah. Para sahabat, para ulama, orang-orang yang saleh betul memperhatikan waktu yang Allah berikan, mereka gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat Nabi
para orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mereka sayang kepada waktu yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu sampai kepada para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, di tahun baru Hijriah ini jangan hanya kita ya memperingati tahun baru Hijriah. Wah, peringatan tahun baru Hijriah hadir. Kita juga harus tahu sejarah kapan dimulainya tahun baru Hijriah. Di dalam sejarah dikatakan tahun baru Hijriah dimulai di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Umar bin Khattab naik sebagai khalifah. Tatkala menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin, Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur Syam pada waktu itu. Abu Musa al-Ash'ari ya, Sayyidina Umar bin Khattab pertama kali mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Ash'ari dengan kurir. Tahu-tahu kurirnya di tengah jalan meninggal, sehingga suratnya tidak sampai kepada Abu Musa al-Ash'ari. Sayyidina Umar menunggu balasan daripada Abu Musa al-Ash'ari, tidak kunjung datang, menulis surat kembali kepada Abu Musa al-Ash'ari, dibawa oleh kurir yang kedua sampai ke tangan Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian kurir itu ya kembali ke Madinah dan singgah di tempat kurir yang pertama tadi meninggal, sehingga dia mendapatkan surat dan disampaikan kembali kepada Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari bingung, mendapat dua surat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini yang dulu yang mana? Perintah yang ini ya yang baru datang atau yang kedua yang datang? Soalnya kejadiannya sudah berbeda, kata Abu Musa al-Ash'ari. Sehingga Abu Musa al-Ash'ari menulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, surat yang datang kepada aku membingungkan karena tidak tertera di situ tanggal, bulan ataupun tahun, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala berinisiatif memanggil beberapa sahabat yang sepuh, diantaranya Sayyidina Utsman bin Affan dan juga Sayyidina Ali, bermusyawarah tentang penetapan kalender Hijriah. Ada yang mengusulkan pada waktu itu, wahai Amirul Mukminin, kita mulai saja daripada kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, mulai saja daripada diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan mulai saja daripada hijrahnya baginda Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Akhirnya yang diambil keputusan, suara terbanyak pada waktu itu, dimulai daripada hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju kota Madinah. Ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah ditetapkan, para sahabat masih bingung. Ini dimulai kapan ya? Apa bulan Syawal, ataukah bulan Ramadan, ataukah bulan Dzulhijjah? Akhirnya diputuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di bulan Muharram. Makanya setiap bulan Muharram berarti kita berganti tahun dari tahun yang lama Hijriah berganti ke tahun yang baru di bulan Muharram. Kata Sayyidina Umar, kenapa kok dipilih Muharram? Karena bulan Muharram itu pas dengan pulangnya jamaah haji dari ibadah haji mereka sampai ke rumah, baru mereka memulai tahun yang baru.
Itu sejarah, sedikit sejarah daripada penetapan kalender Hijriah, dan itu terjadi di tahun 17 Hijriah setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya haram di sini adalah bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pendapat satu ulama. Pendapat yang lain, haram itu berarti haram. Haram dalam apa? Dalam dalam peperangan, dalam mencaci maki. Jadi bulan haram ini adalah bulan khusus orang itu tenang, tidak ada perselisihan. Nah, ini dikatakan bulan haram. Tapi yang muktamad, yang paling kuat, pendapat yang paling kuat, bulan haram ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram, ya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Dan di bulan Muharram yang kita ada di dalamnya pada saat ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Apalagi di tanggal 10 Muharram, atau kita kenal dengan hari Asyura. Pada hari Asyura kita sunnah berpuasa. Tanggal 9, 10 disunahkan berpuasa. Ini biasa yang berpuasa, yang paling sering puasa, ibadah-ibadah puasa ini ibu-ibu ini. Kira-kira tanggal 10, 9, 10 Muharram pada puasa nggak, Bu? Insya Allah. Bapak-bapak jangan kalah, walaupun kerja nggak apa-apa, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Kata baginda Nabi SAW, sumu tasihhu. Kalau kamu pengen sehat, puasa. Jangan, Masya Allah, ya, mentang-mentang bukan bulan Ramadan makan sembarang apa, makannya apa saja masuk. Bahkan kalau sudah bulan Ramadan, bulan puasa, ya, orang paginya berpuasa, sahur, kemudian puasa. Kalau sudah maghrib, Masya Allah, di atas meja semua yang kita pengenin ada semuanya. Kolak, apalagi martabak, ya, teh susu, cendol, ya, akhirnya dimakan semuanya. Kalau sudah dimakan semuanya ngantuk, sholat taraweh hilang, ya, sholat isyanya hilang. Kenapa? Kekenyangan. Nah, ini kalau kita menuruti hawa nafsu. Makanya kalau pengen sehat, kata baginda Nabi SAW, sumu tasihhu, pengen sehat, puasa. Mumpung ada kesempatan puasa tanggal 9, 10 Hijriah, kita niatkan berpuasa di tanggal 9 dan 10 Hijriah, melakukan sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya kita, bapak-bapak, ya, ibu-ibu, yang puasa di tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi juga puasa di tanggal 10 Muharram. Orang Nasrani setiap tanggal 10 Muharram mereka juga berpuasa. Bahkan tatkala baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, beliau bertanya, apa yang kalian lakukan? Kata orang-orang Yahudi, kami berpuasa ya Muhammad karena, ya, tanggal 10 Muharram adalah tanggal diselamatkannya nabi-nabi kami, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musuh-musuhnya. Di antaranya Nabi Allah Adam alaihissalam. Tahu Nabi Adam, Pak? Bu, tahu Nabi Adam? Siapa istrinya Nabi Adam? Siti Nurhalizah. Bukan, Bu, Siti Hawa. Istri Nabi Adam Siti Hawa. Tatkala Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam meminta pasangan, meminta teman oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan perempuan yang bernama Hawa yang diambilkan dari tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Allah Adam alaihissalam.
tatkala sudah diciptakan temannya oleh Nabi Allah Adam, biasa ya namanya laki-laki sama perempuan beda jenis pengen deket-deket, kata Allah Subhanahu wa taala, stop Adam, jangan kamu dekati temanmu sebelum aku nikahkan. Akhirnya Nabi Adam menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau dinikahkan dengan Siti Hawa, dan mahar yang dibayarkan untuk Siti Hawa adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah Nabi Adam dengan Siti Hawa, berdua hidup di surganya Allah. Pengen mangga datang, pengen durian ada, minum susu tinggal berenang, semua kenikmatan surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai iblis laknatullah alaih yang tidak terima, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surga, membujuk Nabi Adam tapi tidak mempan. Akhirnya membujuk Siti Hawa untuk mendekati buah khuldi dan makan buah khuldi. Setelah Siti Hawa makan buah khuldi, Nabi Adam datang dirayu ya oleh istrinya Siti Hawa, ayo Adam makan buah khuldi. Akhirnya luluh hatinya Nabi Adam ikut makan buah khuldi. Makanya Pak, kalau punya istri kalau lagi merayu biasanya ada maunya, betul apa enggak? Nah, Bu, jangan sering-sering merayu, Bu. Ya, ada maunya biasanya. Siti Hawa merayu Nabi Adam, akhirnya beliau pun makan buah khuldi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keduanya di bumi. Tatkala di bumi Nabi Adam dipisah dengan Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di daerah Sri Lanka sekarang, dan Siti Hawa diturunkan di daerah Jeddah, Saudi Arabia. Antara Sri Lanka dengan Jeddah ribuan kilometer. Tidak ada teman, manusia cuma dua, Adam dan Hawa. Tatkala itu tidak ada handphone, nggak bisa WhatsApp sama Siti Hawa. Kalau ada handphone masih enak, Hawa, Sherlock kamu ada di mana? Dulu nggak ada handphone, nggak bisa Sherlock. Mau naik Gojek nggak ada. Cuman Nabi Adam dengan Siti Hawa yang ada di dunia. 40 tahun lamanya mereka saling mencari. Nabi Allah Adam selalu membaca dalam 40 tahun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun baca istighfar itu Nabi Adam masih belum diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 40 tahun berjalan membaca istighfar tersebut, Nabi Adam baru ingat tatkala beliau berada di surga, langsung berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, berkat kemuliaan Muhammad ampuni dosa-dosaku ya Allah. Allah mengutus malaikat Jibril untuk bertanya kepada Nabi Adam, min aina arafta Muhammadan falam akhluqhu? Dari mana Adam engkau tahu Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, tatkala engkau menciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'si ila arsyik, aku mengangkat wajahku melihat arasy-Mu ya Allah. Wa wajadtu fi 'amudi arsyika, aku melihat tulisan di tiang-tiang arasmu ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap tiangnya arasy. Wa araftu anna Muhammadan afdalul khalqik, dan aku tahu dari situ ya Allah bahwasanya Muhammad ini bukan orang sembarangan, dia adalah orang yang istimewa, orang yang dekat kepadamu ya Allah. Di dalam kitab Maulid Adibai dikatakan wa qarana asmahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqami. Allah menggandengkan namanya dengan Nabi Muhammad, menunjukkan bahwasanya tinggi daripada kedudukan baginda Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad tadi, baru Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan istrinya Siti Hawa. Di mana? Di Jabal mana Pak?
Hah? Rahmah. Jabal mana, Bu? Jabal Rahmah apa Jabal Arafah? Hah? Ada yang bilang Jabal Arafah, Bib. Kalau Jabal Arafah Nabu Yahil, saya bilang. Memang Nabi Adam sama Siti Hawa belanja dulu. Ya, Nabi Adam dengan Siti Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah di padang Arafah. Jangan mentang-mentang di Batam ada masjid Jabal Arafah langsung ingatnya Jabal Arafah. Di Jabal Arafah, Bib. Ya. Bukan, di Jabal Rahmah letaknya di padang Arafah. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang haji kalau sudah ziarah ke padang Arafah langsung naik ke Jabal Rahmah, langsung kadang-kadang iseng nulis namanya dengan nama istrinya. Dengan tujuan apa? Tujuan biar ya seperti Nabi Adam dengan Siti Hawa langgeng jodohnya sampai hari kiamat. Masya Allah, nggak apa-apa, boleh. Ya banyak, makanya di tiang daripada Jabal Rahmah itu tulisan-tulisan yang ya orang-orang menulis semuanya di situ. Nah, kalau ketahuan orang polisi Saudi ditangkap, nah, itu pas nggak ketahuan aja ya di Jabal Rahmah. Jadi Nabi Adam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya Siti Hawa di Jabal Rahmah tepat tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dimakan atau ditelan oleh ikan paus, itu juga tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam tatkala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejaran Firaun, Nabi Musa pada waktu itu lari bersama orang-orang Bani Israel, lari dikejar oleh tentaranya Firaun. Kemudian Nabi Musa dengan mukjizatnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah, dan Laut Merah itu terbelah menjadi dua. Ya, di tengah-tengahnya daratan. Nabi Musa ya melarikan diri bersama Bani Israel melalui Laut Merah tersebut. Setelah sampai di ujung daripada Laut Merah, Fir'aun masih mengejar di belakangnya. Nabi Musa sudah selesai, sudah menyeberang, baru Fir'aun masih di tengah-tengah. Kemudian dipukulkan tongkatnya lagi oleh Nabi Allah Musa, dan Laut Merah kembali berkumpul seperti biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun ya tenggelam bersama para pengikutnya. Pasukan Fir'aun dan Fir'aunnya pun ikut tenggelam. Bahkan Fir'aun tatkala tenggelam dia berkata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, kata Fir'aun. Tapi tobatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena nafasnya sudah berada di kerongkongan. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, kata baginda Nabi. Sungguhnya Allah selalu menerima taubat daripada hambanya sebelum nafasnya sudah ada di tenggorokan. Nah, ini Fir'aun sudah mau tenggelam baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus demikian. Sebelum ajal menjemput kita, maka kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mau mati baru bertaubat, nyawa sudah di kerongkongan, maka taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan kita yang hidup di dunia ini pasti mati, pasti akan pindah alam kita dari alam dunia menuju alam barzah. Dan apabila kita pindah ke alam barzah, maka melalui satu pintu yang namanya al-maut, kematian. Dan kematian itu datang apabila sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah ajalnya datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Seperti ada satu kisah, boleh saya cerita? Nah, satu kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman di antara mukjizatnya bisa mengatur angin,
bisa mengatur jin, bisa mengatur semua binatang. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekali waktu Nabi Sulaiman sedang duduk di singgasananya, tahu-tahu ada umatnya, ada muridnya datang ke hadapan beliau. Wahai Nabi Sulaiman, curhat. Biasa kalau orang sekarang juga begitu. Kalau sudah pusing, banyak hutang, nggak ada kerjaan, mesti nyari ustaz. Apalagi sebentar lagi kampanye, ustaz yang dicari, ulama yang dicari. Ini betul apa tidak? Nah ini kalau sudah demikian baru cari ustaz. Nabi Sulaiman juga muridnya begitu, sudah pusing mikirin kehidupan dunia, ya nggak ada solusinya, datang ke gurunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Allah, saya PHK kerjanya, kemudian cari kerja susah, anak-anak masih sekolah. Nabi Sulaiman, kalau orang sekarang begitu bahasanya. Akhirnya sedang curhat begitu, Nabi Sulaiman melirik ke pintu, melihat malaikat Israel. Muridnya tidak melihat malaikat Israel, cuma Nabi Sulaiman yang melihat. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, Israel, ngapain ente kemari? Kata malaikat Israel, nunjuk kepada muridnya, tuh saya lagi nunggu muridmu, waktunya 5 menit lagi dia wafat. Kalau kita digituin gimana Pak? Saya ngelihat malaikat Israel misalnya, Pak, malaikat Israel ada di pintu tuh nungguin Bapak. Kira-kira bagaimana? Insya Allah gemeter. Muridnya Nabi Sulaiman juga gemeter. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau kita punya anak, kita tasmiyah, memberikan nama kepada anak, kata baginda Nabi, cari nama-nama yang baik. Nama khairul asma ma'ubid wa ma'ummid, yang ada kata Hamadnya Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, itu bagus. Atau Abad, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, Abdul Malik, bagus. Nah, atau nama-nama Nabi, atau nama-nama sahabat, atau nama-nama para malaikat. Ada orang namanya Jibril, Abu Jibril, pernah sering kita dengar di media sosial, namanya Abu Jibril, boleh ngambil namanya malaikat. Ada orang namanya Ridwan, malaikat penjaga sorga. Ada namanya Malik, malaikat penjaga neraka, boleh. Tapi jangan malaikat yang serem. Nama dinamai punya anak namanya Israel. Iya, ada kan begitu? Kemarin musim Covid, ya ada tetangganya sakit 2 minggu demam. Si Israel datang mau nengok. Assalamualaikum, kata yang punya rumah, nak tolong bukakan pintu, siapa yang datang? Anaknya balik lagi, siapa yang datang nak? Israel Pak. Kira-kira langsung semaput apa tidak? Semaput, pingsan bapaknya, bukan malah sembuh, mungkin malah mati. Ya yang datang Israel. Masya Allah. Makanya cari nama yang baik. Jangan malaikat-malaikat yang serem, jangan. Malaikat-malaikat yang berbau sorga, yang memberikan rezeki, Mikail, itu bagus, nggak apa-apa. Jangan Israel. Seperti muridnya Nabi Sulaiman, tatkala malaikat Israel datang, dibilang sama Nabi Sulaiman, muridku, kamu tahu depan pintu ada Israel nunggu kamu. Itu murid ketakutan dan gemetar sampai minta kepada Nabi Sulaiman untuk dijauhkan daripada malaikat Israel. Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawa jauh daripada istananya, yang istana beliau bertempat di negeri Syam. Syam ini Palestina, Lebanon, Yordania, Syria, itu wilayah negeri Syam. Kemudian oleh angin muridnya ini dibawa jauh ke Mesir. Antara Mesir dengan Syam jaraknya ribuan kilo, tidak mungkin ditempuh dengan waktu 5 menit. Dibawa oleh angin muridnya ini ke Mesir. Sampai di Mesir, tahu-tahu Israel sudah nongkrong di situ. Langsung dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Wafat di Mesir muridnya Nabi Sulaiman. Balik lagi malaikat Israel ketemu Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, apalagi Israel? Muridku sudah pergi. Iya Sulaiman, memang
tadi itu saya nunggu muridmu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 menit lagi dia mati dan tempatnya di Mesir, sedangkan dia sebelum 5 menit yang lalu masih berada di Syam. Gak mungkin ya, apa namanya, jarak antara Mesir dan Syam ini ribuan kilo, gak mungkin ditempuh dalam jangka waktu 5 menit. Tapi subhanallah, kata malaikat Israel, ini sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hatimu untuk menyuruh angin dan membawanya ke Mesir, dan disitulah ajalnya tepat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila sudah datang ajalnya, maka tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur, nggak bisa nawar. Tunggu Israel 5 menit lagi, saya belum tulis wasiat, nggak ada. Kalau Israel datang nggak pakai permisi, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun kita berada, kalau sudah Israel datang ya wafat. Lagi main catur di pos kamling, malaikat Israel datang, mati. Lagi kerja, mati. Kemarin ada pilot lagi di atas pesawat, mati. Israel di mana-mana tempat bisa datang. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berlindung di satu benteng yang sangat kokoh, tetap yang namanya mati itu bakal datang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengelak. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kamu lari daripada dirinya, dia akan menghampiri kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau sudah tidak bisa ngelak, ya terpaksa kita harus mempersiapkan diri menghadapi kematian. Alangkah indahnya tatkala kita wafat, diperlihatkan oleh Allah tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah kita di dunia, ibadahnya banyak, ya, zikirnya banyak, sholawat kepada baginda Nabi banyak. Bahkan baginda Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis beliau, yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Orang itu bakal wafat menurut kebiasaannya, bapak-bapak. Jadi kebiasaannya ke masjid, insya Allah wafatnya dalam keadaan sujud di masjid. Seperti abahnya, ayahnya daripada Habib Syekh Qasidah Solo, beliau memang orang yang selalu ngimamin, menjadi imam di salah satu masjid, Masjid As-Segaf yang ada di kota Solo. Tatkala beliau wafat dalam keadaan sujud, menjadi imam sholat Jumat. Jadi kebiasaannya sujud, insya Allah wafat dalam keadaan sujud. Bahkan ada satu penelitian dokter, kalau kita dalam keadaan normal, tingkat kesadaran kita ini 100%. Tapi kalau kita lagi terkejut atau kaget, itu turun 50%. Kalau kita menghadapi sakaratul maut, turun lagi sampai 16%. Kalau sadar seperti sekarang, ya enak, tidak ada masalah. Tapi kalau kita kaget, kita terkejut, kita kesandung misalnya, itu tergantung kebiasaannya. Ya, kebiasaan. Kalau kaget, orang itu biasanya keluar apa yang ada di mulutnya. Kalau dia biasa berzikir, insya Allah yang keluar dari mulutnya tatkala dia tersandung misalnya kaget, astagfirullah, subhanallah. Orang ahli sholawat, insya Allah dia menyebut ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang keluar daripada mulutnya. Tapi yang tidak pernah berzikir, tidak pernah bersolawat kepada Allah, kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang keluar? Copot yang keluar. Iya enggak? Kesandung, copot. Bahkan naudzubillah, kalau di kampung-kampung itu yang di dalam sarung bisa keluar semua. Itu kalau orang sudah kaget, turun, baru turun 50%. Apalagi tatkala sakaratul maut 16%. Iblis menggoda,
biar orang ini mati dalam keadaan suhul khatimah. Na'udzubillah. Kadang menyerupa jadi orang tuanya, menyerupa jadi gurunya. Tergantung daripada amal ibadah kita, ya tergantung daripada kebiasaan kita waktu kita hidup. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah, insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berzikir, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan diperlihatkan tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya, orang hidup mesti akan mengalami yang namanya wafat. Sebelum wafat, ya kita harus bisa mempersiapkan diri kita, ya khususnya setelah Allah memberikan banyak umur kepada kita. Khususnya mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini, ya kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah sebagai bekal kita kelak tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih, kata baginda. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia tergolong orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, dan barang siapa yang hari ini sama saja seperti hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang tertipu, karena tidak bertambah umurnya tapi tidak bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah, orang yang golongan ketiga ini adalah golongan yang paling merugi, yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Tahun kemarin rajin ke masjid, tahun sekarang alasannya sibuk, pulang kerja capek, nggak pernah hadir ke masjid. Bulan Ramadan tahun kemarin hatam 1 bulan 30 juz. Ya, tahun sekarang ya dia boro-boro menyentuh Al-Quran, berarti lebih jelek daripada tahun kemarin. Itu termasuk golongan orang-orang yang mal'un, orang-orang yang dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari sama-sama di tahun baru Hijriah ini, di tahun 1444 Hijriah ini, tatkala Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, masih memanjangkan usia kita sama-sama isi ya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita di dunia, kehidupan kita ini bukan hanya finish sampai dunia saja. Kehidupan kita akan berlanjut sampai di alam kubur, bahkan nanti di padang mahsyar. Semua amal ibadah kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita lakukan di dunia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala tatkala itu menutup mulut-mulut mereka yang suka berbohong. Allah menjadikan tangan mereka berbicara, menjadikan kaki mereka bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa mengelak daripada perbuatan yang dia lakukan tatkala hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Semoga tahun ini bagi kita lebih baik daripada tahun kemarin. Ibadah kita meningkat di tahun ini daripada tahun kemarin, dan juga mudah-mudahan kita kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawaikum wa ala ma nawasafuna salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustaz minta dibantu ya baca astagfirullah wal baraya astagfirullah wal khotoya ya dengan suara yang pelan. Nanti kita sama-sama berdoa ya, sama-sama kita baca astagfirullah wal baraya astagfirullah astagfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbun ya Karim ya Rauf ya Rahim, yaghfir lana dzunubana ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Tahun kemarin ya Allah, di tahun 1443 Hijriah ya Allah, kami masih banyak bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami masih banyak meninggalkan perintah-perintahmu ya Allah. Kadang kami meninggalkan sholat kami ya Allah, bahkan kami sengaja tidak berpuasa ya Allah. Maka dari itu ya Allah, tatkala Engkau memberikan umur kepada kami ya Allah, umur panjang ziyadah daripada umur ya Allah, kami bertobat kepadamu ya Allah. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Di tahun 1444 Hijriah ini ya Allah, kami bertobat kepadamu ya Allah. Terimalah segala taubat kami ya Allah. Terimalah segala taubat kami ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, walaupun dosa kami setinggi bukit ya Allah, dan sebanyak daripada buih di lautan ya Allah, kami yakin ya Allah, ampunanmu melebihi daripada dosa-dosa kami semuanya ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, ampunilah dosa daripada suami ataupun istri kami ya Allah, dosa daripada anak-anak kami ya Allah, dosa daripada saudara-saudara kami ya Allah, dan khususnya ya Allah, dosa daripada kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah ataupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah untuk orang tua kami ya Allah, apabila mereka masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Berilah kami anugerah ya Allah untuk bisa berbakti kepada keduanya ya Allah. Kami ingin mencium daripada kaki mereka ya Allah. Kami ingin berbakti kepada orang tua kami ya Allah sampai akhir hayat kami ya Arhamar Rahimin. Dan berilah mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dan apabila mereka sudah wafat ya Allah, dan kami tidak bisa lagi berbakti kepada keduanya ya Allah, kami hanya bisa mendoakan mereka ya Allah. Kami hanya bisa mendoakan mereka ya Allah. Orang tua kami yang ada di alam barzakh sana ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka rawdah min riyadil jinan, dan jangan jadikan kubur mereka hufrah min hufari niran ya Allah. Jadikan amal ibadah kami sebagai penerang daripada kubur mereka ya Allah, dan jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai beban bagi mereka di alam kubur sana ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, di sisa daripada umur kami ini ya Allah, bimbinglah kami ya Allah di tahun yang baru ini ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk selalu bisa meniti jalanmu ya Allah, jalan yang Engkau ridhai ya Allah, mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti ulama-ulama kami ya Allah, dengan harapan ya Allah kelak kami Engkau wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, kelak ya Allah, tatkala kami dibangkitkan ya Allah, bangkitkan kami bersama rombongan baginda Nabi Muhammad, di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad, bisa berjalan bersama baginda Nabi Muhammad, sehingga di telaga Kautsar baginda Nabi Muhammad, minum air telaga Kautsarnya baginda Nabi Muhammad dari tangan baginda Nabi Muhammad yang mulia ya Allah.
Allah. Tatkala kami dihisab ya Allah, didampingi baginda Nabi Muhammad. Tatkala kami di mizan ya Allah, mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Tatkala kami menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, kami mendapatkan doa dari baginda Nabi Muhammad. Karena beliau berdoa ya Allah, tatkala melihat umatnya menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana di bawahnya neraka yang menyala-nyala ya Allah, beliau mendoakan umatnya ya Allah, Rabbi Salim, Rabbi Salim, Rabbi Salim, ya Allah selamatkan umatku yang mau menyeberang Shiratal Mustaqim ya Allah. Jadikan kami golongan orang-orang yang mendapatkan doa dari baginda Nabi Muhammad, sehingga kami selamat di ujung Shiratal Mustaqim dan masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad, berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad, bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad yang mulia ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kami rindu kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah, kami cinta kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah. Berilah kami ya Allah anugerah ya Allah untuk bisa memandang wajah beliau di dunia sebelum kami memandangnya di akhirat ya Allah. Walaupun dalam mimpi kami ya Allah, walaupun dalam mimpi kami ya Allah, kami rindu kepada baginda Nabi Muhammad ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jumpakan kami dengan beliau ya Allah, perjumpakan kami dengan baginda Nabi Muhammad ya Allah. Walaupun dalam mimpi kami ya Allah, kami menginginkan hal itu semuanya ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi tausiah pada kesempatan malam hari ini dalam rangka peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah, tahun baru Islam, tahun baru kita semua. Baik, untuk Bapak-bapak silahkan langsung ke samping masjid, sudah disediakan santap malam bersama. Alhamdulillah, rezeki tahun baru Islam pada kesempatan kali ini sudah disiapkan oleh ibu-ibu kita. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan bantuan, memberikan support, memberikan dukungan demi terlaksananya acara pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, segenap pengurus DKM Masjid Baitul Ummah mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Semoga berkah kita senantiasa berlimpah di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum. Makan dulu, makan dulu. Alhamdulillah acara sudah selesai, siaran langsung dari Masjid Baitul Ummah. Acara peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah dengan pembicara adalah Al-Habib Syaugi bin Toha bin Yahya, ketua dari Rabithah Alawiyah Batam. Dan juga malam ini telah ada santunan anak yatim. Semua acara telah
berakhir. Sampai bertemu lagi di waktu yang lain. Insya Allah besok akan ada tausiah subuh, akad subuh yang mungkin dari jamaah Masjid Baitul Ummah bisa menghadiri juga. Demikian acara live report streaming dari Masjid Baitul Ummah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.